Dan untuk membahas bagaimana perjuangan pemerintah dalam menanggulangi dampak COVID-19 dan bagaimana tantangannya pada saat itu, kita telah terhubung dengan Profesor Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 periode 2020-2022, dan Susi Jiwono Mugiarso, Sekretaris Kemenko Perekonomian. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Selamat siang Mbak Sila, selamat siang Prof. Wiku. Selamat siang. Baik, terima kasih. Kita ke Prof. Wiku dulu. Prof. Wiku, ini kan kalau kita melihat angka pengidap COVID-19 begitu ya, semakin lama semakin menurun begitu, dan juga kita juga sudah mulai bangkit perekonomian. Tapi kita bahas mengenai bagaimana kasus COVID itu sendiri dan dianggap berhasil ketika menerapkan kebijakan gas rem. Apa saja yang telah dilakukan pada saat itu, Prof? Baik, terima kasih. Jadi dari perspektif penanganan COVID-nya, sebenarnya kami menggunakan pendekatan pentahelix, jadi melibatkan semua unsur stakeholders yang ada di pemerintah maupun di masyarakat, baik di pusat maupun di daerah, sehingga kolaborasi lintas sektor, lintas lembaga dan stakeholders itu berjalan dengan baik, sehingga terjadi kerjasama yang baik, sehingga pengendaliannya menjadi efektif, karena semua masyarakat juga mengikutinya gitu, karena sudah diberi penjelasan oleh berbagai aspek tersebut. Demikian. Oke, Pak Susi, dengan adanya kebijakan seperti ini begitu ya, apakah ini berdampak atau berpengaruh hingga Indonesia ini bisa survive dari keterpurukan ekonomi pada saat COVID? Ya, terima kasih Mbak Sila, Prof. Wiku. Ini sudah lama tidak bertemu dengan Prof. Wiku, sejak bersama-sama menangani pandemi hampir 3 tahun kita bersama-sama di Komite PJPN dan Satgas. Jadi tadi disampaikan Prof. Wiku, ini berkat kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat, kita berhasil menyelesaikan penanganan COVID kemarin dan pemulihan ekonomi sekaligus. Tadi Prof. Wiku sudah menyampaikan berbagai upaya sejak awal, mulai kita membentuk Komite PJPN, penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, kemudian bagaimana mendorong akselerasi vaksinasi, kemudian penerapan mulai PSBB sampai PPKM, kemudian juga bagaimana kita menggulirkan Perlinsos untuk menjaga daya beli masyarakat kita, sampai kita juga melakukan fleksibilitas anggaran. Kemenkes juga waktu itu menyediakan anggaran untuk PJPN, khususnya untuk pemulihan ekonomi nasional itu sampai 1.645 triliun selama hampir 3 tahun. Jadi saya kira upaya-upaya ini sangat jelas hasilnya. Kita waktu itu diakui sebagai salah satu negara yang terbaik dalam penanganan COVID, bahkan tidak tanggung-tanggung Dirjen WHO sendiri dan juga dari Johns Hopkins University juga Prof. Wiku waktu itu mengutip langsung, kita dianggap salah satu yang terbaik. Jadi saya kira berbagai ukuran kita cukup bersyukur pada saat pandemi kemarin kita berhasil mengendalikan dengan baik. Nah, di sisi ekonomi kita lihat pada saat terjadi pandemi di tahun 2020 itu memang terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi kita. Yang paling tajam itu di tahun 2020 kita sampai kontraksi minus 2,07%. Nah, namun demikian di 2021 dengan berbagai upaya pemulihan ekonomi kita sudah berhasil recovery cepat. Waktu itu sudah tumbuh 3,7% di 2021. Dan yang lebih bagus lagi di 2022 kita sudah berhasil mencapai di 5,31%. Nah, setelah itu kita merata rata-rata di kisaran di atas 5%. Artinya berbagai upaya baik di sisi penanganan COVID, di aspek kesehatannya pun, maupun juga di sisi penanganan untuk ekonominya, pemulihan ekonomi nasional, kita relatif dianggap merupakan salah satu yang terbaik di dalam penanganan pandemi di dunia. Demikian Mbak Sila. Baik, kalau dari segi angka berarti kita dalam posisi yang sebenarnya baik-baik saja Pak jika dibandingkan dengan negara lain begitu posisi ekonomi kita. Untuk posisi ekonomi kita pada saat pandemi kan hampir semua negara terdampak dan sangat ekstrim, apalagi di 2020-2021 itu kontraksinya kan sangat tajam sekali. Namun dengan berbagai upaya yang kita sampaikan tadi, kita di 2021 dan 2022 itu sudah recovery. Bahkan tadi yang saya sampaikan, walaupun ada low base effect karena di 2021-nya rendah, di 2022-nya kita malah berhasil di 5,31%. Dan angka-angka ini sebenarnya tidak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi. Justru selama pandemi kita mencapai titik paling rendah di tahun 2021, namun 2021-2022 kita recovery-nya cukup cepat. Berkat tadi kita semacam gas dan rem tadi antara aspek kesehatan dan aspek ekonomi,
Bahkan angka-angka pengangguran terbuka kita yang di 2021 sempat menyentuh 6,26%, kita di 2024 sudah tinggal 4, kemudian juga angka-angka mengenai jumlah penduduk bekerja dan indikator kemiskinan, pengangguran dan semuanya, begitu pandemi lewat di 21-22 kita sudah mulai kembali ke masa pra-pandemi dan bahkan ada beberapa angka yang capainya jauh lebih baik di masa pra-pandemi. Jadi kita bersyukur pilihan kita, kebijakan kita dalam menangani pandemi cukup berhasil sehingga recovery-nya cepat dan sekarang sudah mulai kembali ke masa pra-pandemi dan beberapa indikator makro bahkan lebih baik dari masa pra-pandemi. Baik. Dan kita ke Prof. Wiku lagi. Prof. Wiku, mungkin ini kan tidak mudah begitu ya Pak ya, penanganannya begitu ya waktu itu dengan ada 2 kali periode virus COVID-19 yang mungkin bisa diceritain Pak bagaimana penanganannya dan apa kendala yang paling benar-benar dihadapi pada saat itu? Ya, jadi yang utama itu adalah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Susibiono bahwa gas rem itu penting. Jadi kegiatan ekonomi itu selalu kita monitor sehingga kebijakan-kebijakan di bidang kesehatan, restriksi mobilitas misalnya, itu disesuaikan dengan pergerakan ekonominya juga. Jadi selalu gas rem kita melihat dan kebijakannya selalu disesuaikan. Pada saat emergency sekali itu bisa kebijakannya berganti setiap minggu, kadang-kadang setiap 2 minggu. Kemudian kalau sudah mulai relax sebulan sekali disesuaikan. Jadi mobilitasnya diatur, international travelers, domestic travelers. Kemudian pada saat ada lebaran itu juga restriksinya bertahap sudah mulai kita ketatkan. Kemudian nanti kita lepaskan lagi sehingga mobilitas itu mempengaruhi penularan sehingga penularan bisa terkendali, kegiatan ekonomi bisa berjalan. Yang paling menjadi challenge utama itu adalah memang mengendalikan secara nasional bahwa di semua daerah di Indonesia itu bisa betul-betul dalam kendali nasional. Maka dari itu Satgas selalu ada mulai dari pusat dan di daerah. Kerjasama kolaborasi dengan pemerintah daerah itu sangat baik. Nah itulah yang membuat akhirnya Indonesia bisa terkendali karena satu komando dari Presiden Republik Indonesia. Dan datanya juga setiap saat Presiden itu mempunyainya sehingga segala sesuatu perubahan langsung diketahui oleh beliau dan perintah juga langsung sampai langsung ke daerah. Jadi betul-betul TNI Polri percepatan vaksinasinya juga seperti itu. Mengapa vaksinasi dengan TNI Polri? Karena mereka komandonya sampai ke daerah. Nah itulah semuanya menjadi lancar dan bagus gitu. Demikian. Mungkin ada yang paling berkesan buat Prof. Wiku pada saat itu Pak, benar-benar Bapak merasakan itu dan tidak pernah terlupakan ya, siapapun tidak bisa melupakan gitu ya pada saat COVID itu, tapi yang benar-benar menyentuh hati Prof. Wiku, ada nggak Pak? Saya kalau ditanya itu menjadi terkena perasaan saya adalah nyawa. Jadi nyawa itu selalu terbilang untuk kami. Jadi kalau ada protokol kesehatan yang sedikit saja tidak dilaksanakan dan menimbulkan korban itu buat kami rasanya berat sekali. Dan itu harus kami hadapi terus sehingga selalu terjaga dan alhamdulillah sampai dengan sekarang per 1 juta penduduk kematian kita dibanding negara lain kita jauh lebih bagus daripada negara lain yang besar-besar, bahkan di tetangga kita. Jadi itu mungkin keberhasilan kita bersama ya seluruh Indonesia bahwa kita bisa menghadapinya dengan bagus dan ekonominya seperti tadi dijelaskan oleh Pak Sesmenko recover dengan cepat. Itu udah luar biasa gas rem yang keberhasilan yang buat kita semua dan diakui oleh UN juga. Pada saat tahun 2022 kita mengadakan GPDRR, UNDRR di Bali dengan mendatangkan 8.000 orang, semuanya aman dan mereka percaya. Dari ratusan negara datang. Pada saat itu ada sistem bubble. Baik. Nah itu adalah salah satu bentuk penghargaan dari dunia lah pada Indonesia. Demikian. Baik Bapak-Bapak sekalian, kita akan lihat terlebih dahulu. Ada seorang ini pelaku UMKM nih Pak yang bernama Ria. Ini dia mengaku terbantu sekali dengan bantuan pemerintah saat pandemi lalu. Mari kita saksikan. Dari pemerintah mungkin ada beberapa pihak yang mengambil data saya dibantu oleh pemerintah untuk memberikan pelatihan-pelatihan seperti mengembangkan skill dalam bentuk pelatihan membuat kue, membuat roti, sangat membantu sekali karena pada saat itu alhamdulillah ya omset saya cukup menaik tajam, terus saya ditambah juga dengan beberapa instansi pemerintah akhirnya bekerja sama dengan saya, terus saya diberi kemudahan-kemudahan
termasuk branding dari logo produk saya. Baik, itu dia tadi cerita dari Ria. Dia merupakan seorang pelaku UMKM yang bercerita bahwa sempat dibantu dan sempat dapat bantuan dari pemerintah pada saat COVID di bidang usahanya. Kita ke Pak Susi. Pak Susi, itu kan tadi salah satu contoh begitu ya bagaimana bantuan pemerintah bisa membantu para pelaku UMKM. Apa sebenarnya strategi yang dilakukan pemerintah pada saat itu sehingga kita pada saat ini ekonominya bisa bangkit kembali, bisa pulih? Iya, Mbak Sila, sebenarnya memang kita sadari sepenuhnya bahwa sektor pekerja di kita itu sebagian besar pekerja informal, sehingga pemerintah menggulirkan berbagai bantuan, baik dalam bentuk perlinsos, perlindungan sosial kita, terutama untuk UMKM, kita mulai menggulirkan yang namanya BPUM, bantuan produktif untuk usaha mikro, kemudian juga ada bantuan subsidi upah untuk para pekerja, kemudian juga kita membebaskan dengan subsidi bunga untuk KUR dan sebagainya. Kita sadar betul bahwa sektor-sektor pekerjaan informal yang paling terdampak di masa pandemi, sehingga fokus pemerintah selain menjaga daya beli masyarakat juga pemerintah ingin menjaga life and livelihood-nya masyarakat. Jadi hidup dan kehidupannya dari aspek kesehatan kita jaga supaya tetap penanganan pandeminya bisa berjalan. Namun dari sisi aspek kelangsungan usaha itu pemerintah betul-betul menyiapkan berbagai skema bantuan. Bahkan bantuan-bantuan tunai kita kenalkan waktu itu BLT dana desa, BLT yang langsung ke pemerintah sampai di tingkat desa. Demikian juga bantuan tunai yang langsung ke PKL dan warung. Waktu itu juga sudah kita gulirkan. Artinya dengan penuh kesadaran pemerintah akan membantu sepenuhnya terutama masyarakat di sektor informal dengan berbagai program perlinsos tadi. Dan hasilnya saya kira bisa kita lihat di dalam 1-2 tahun proses recovery-nya cukup cepat, dan demikian juga anggaran-anggaran kita alokasikan tadi juga bisa menjaga sektor-sektor multiplier effect dari pertumbuhan ekonomi kita. Sehingga sebenarnya dengan pengorbanan kita menyediakan anggaran untuk bantuan sosial dan berbagai dukungan untuk usaha mikro tadi, selain menjaga keberlangsungan usaha, juga angka-angka makro kita menjadi cukup bagus. Karena itu sebenarnya dalam masa pandemi kemarin kita banyak belajar di mana berbagai bantuan yang kita gulirkan tidak semata-mata kita lihat dari aspek anggaran di APBN kita, tapi justru yang menolong kita di dalam angka-angka pertumbuhan ekonomi kita adalah bantuan-bantuan yang tadi seperti diterima oleh UMKM tadi, Mbak Sila. Oke, baik. Bagaimanapun dengan segala upaya dari pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 pada saat itu, supaya ini menjadi juga evaluasi supaya ke depannya bagaimana amit-amit jangan sampai terjadi begitu ya. Hal yang besar terjadi lagi dapat ditangani dengan baik. Terima kasih Prof. Wiku Adhisa Smito, Jubir Satgas Penanganan COVID-19 periode 2020-2022, lalu Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Jiwono Mugiarso. Selamat siang Bapak-Bapak, terima kasih, sampai jumpa, salam sehat selalu.